Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan modul 1 sampai modul 9 dari praktikum pengujian perangkat lunak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arjun Sakti Priyadi dengan NIM 3411221133. Di sini, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan modul 1 terlebih dahulu. Ya, sebelum lebih lanjut kita bahasnya, pada modul 1 itu alangkah baiknya kita memperdalam dan mengerti apa arti dari pengujian perangkat lunak itu sendiri. Nah, pengujian perangkat itu sendiri itu mengacu pada sebuah aktivitas yang tertuju untuk mengevaluasi sebuah sistem atau sebuah program dalam aplikasi tersebut. Nah, selain tidak hanya membuat mengevaluasi, pengujian perangkat lunak juga memiliki beberapa tujuan penting. Ini membantu kita untuk menemukan keberadaan cacat perangkat lunaknya ini ada di mana. Nah, sebelum itu, praktikum ini kita melibatkan beberapa kegiatan. Kuncinya itu dimulai dari perencanaan pengujian. Nah, modul ini kami menemukan sebuah aplikasi yang ingin kami uji, yaitu aplikasi dengan berjudul perpustakaan. Nah, perpustakaan ini termasuk dari login admin perpustakaan, lalu melakukan operasi create, read, update, dan delete atau bisa disingkat CRUD pada buku perpustakaan, lalu transaksi pinjaman dan lain-lain. Nah, untuk persiapan prosedur pengujian, kami memutuskan untuk menggunakan kedua teknik, yaitu white box testing dan black box testing. Nah, white box testing dan black box testing itu apa? Nah, kami menggunakan dua metode ini itu sebenarnya ada alasan, karena di balik pilihan ini bahwa kami memiliki dokumentasi desain dan kode aktual dari program perpustakaan sekolah ini. Ini memungkinkan kami melakukan pengujian berbasis kode eksternal dan internal. Nah, di dalam modul 1 ini kami juga harus memahami jenis-jenis kesalahan yang kami dapat itu memiliki lebih ke 3 poin utama, yaitu kegagalan perangkat lunak. Software failure terjadi ketika perilaku aplikasi menyimpang dari spesifikasi persyaratan atau menyimpang dari SRS dan SDD-nya. Lalu kesalahan perangkat lunak, software error. Nah, mengacu pada status dalam sistem, jika suatu kesalahan tidak diperbaiki, itu dapat menyebabkan kegagalan perangkat lunak. Lalu selanjutnya, cacat bug atau defect. Nah, ini mengacu pada sumber atau penyebab kesalahan. Jadi suatu cacat itu menyebabkan kesalahan yang kemudian dapat melibatkan kegagalan. Lalu kami melakukan verifikasi dan validasi. Nah, di sini kami memiliki beberapa poin. Nah, verifikasi ini yang prosesnya itu melibatkan serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak ini telah mengimplementasikan dan emang sejalan dengan SRS dan SDD-nya. Jika tidak, itu akan terjadinya software failure atau tadi yang poin sebelum saya ucapkan. Nah, validasi ini mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak tersebut telah dibangun sesuai persyaratan yang digunakan seperti SRS dan SDD. Nah, itu merupakan penjelasan dari modul 1 yang telah kami buat. Lalu kita akan kembali lagi pada modul kedua. Halo guys, kembali lagi bersama saya Arjun Sakti Priyadi dengan NIM 3411221133.
Baik, kemarin kita sudah membahas di modul pertama, yaitu penjelasan singkat dan pemahaman singkat dari pengujian perangkat lunak. Nah, pada praktikum modul 2 kali ini kami telah melakukan progres yang dimana kami sudah berfokus pada langkah-langkah awal yang krusial dalam pengujian perangkat lunak tersebut, yaitu sekarang sudah di tahap instalasi dan konfigurasi environment. Nah, modul ini tuh menekankan sebelumnya kita harus menulis atau menguji kode lingkungan yang tepat harus disiapkan. Nah, pertama-tama pada bahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada XMP. Nah, teman-teman di sini kalau ada yang belum tahu apa itu XMP, XMP itu adalah suatu framework atau bisa disebut suatu aplikasi yang dimana bisa menampung data-data dari aplikasi, atau bisa dibilang XMP ini adalah sebuah framework untuk menampung database. Nah, pada modul 2 ini kami berfokus pada menginstal dan mengkonfigurasi antara XMP ini dengan aplikasi yang telah kami ingin uji coba. Nah, pertama kita unduh terlebih dahulu. Nah, tampilan pada saat ketika sudah terkonfigurasi dari aplikasi dengan database, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu kita hanya memakai dua saja, yaitu MySQL dengan Apache. Nah, kita menyimpan database itu ada di MySQL. Jadi file tipe database-nya itu adalah SQL. Nah, di XMP ini juga kita akan beroperasi dan juga berkegiatan di lokasi localhost 2.80.80. Nah, di situ kita akan membuat database dan segala macam hal yang berkaitan dengan aplikasi yang kita akan uji coba. Nah, selanjutnya kita beralih ke instalasi Composer. Nah, kegiatan modul 2 ini kita harus mengkonfigurasi Composer untuk PHP. Nah, Composer ini gunanya apa? Composer ini adalah alat penting dalam pengembangan PHP. Nah, kami mulai dengan mengunduh install Composer ini dengan getcomposer.org di CMD-nya di bash. Nah, proses instalasi ini serupa dengan XMP dengan mengklik next, memilih file PHP yang dapat dieksekusi untuk antarmuka baris atau CLI. Nah, di sini memutuskan apakah akan menggunakan proxy. Jika tidak, kami langsung melanjutkannya atau meninjau pengaturan lalu ngetik install. Nah, seperti ini ketika kita tampilannya menginstal Composer. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini itu ada command prompt. Nah, command prompt ini berletak pada CMD di file folder kita di laptop masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa buka file folder pada laptop sendiri, lalu pada folder yang ingin dipasangi Composer. Teman-teman pasti sudah tahu kalau misalkan memang sudah pernah menggunakan bahasa Java. Ini sama seperti pada bahasa Java untuk menjalankannya pada prompt. Nah, lalu ketika berhasil, kami membuka command prompt akan menjalankan command versionnya. Perlu dipahami dan perlu diwaspadai, versi Composer untuk PHP-nya mohon diselaraskan karena ada beberapa versi Composer yang
tidak mendukung versi PHP-nya itu sendiri. Jadi teman-teman sebelum menginstal Composer ini, teman-teman harus tahu versi berapakah PHP yang ada pada laptop teman-teman itu sendiri. Nah, setelah itu singkatnya, Composer ini tuh sangat penting karena berfungsi sebagai alat sentral untuk mengelola dependensasi, memfasilitasi pengaturan pengujian unit, dan menjalankan skrip untuk menginstal file PHP atau pustaka yang perlu dalam kerangka kerja PHP. Nah, sekian kita sudah di penghujung bahasan topik dari modul 2 ini. Selanjutnya kita akan bahas di modul 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi kepada saya, Abdul Syukur Brady dengan NIM 34112233. Nah, kita sudah sampai di modul ketiga. Nah, di modul ketiga ini kami sudah melakukan dan juga sudah mulai untuk pengujian unit testing. Nah, sebelum itu kita lebih alangkah mudahnya kita ketahui casing dari unit testing itu sendiri. Nah, unit testing itu adalah sebuah langkah pengujian terhadap perangkat lunak atau komponen dari sebuah perangkat lunak. Biasanya unit testing ini dilakukan saat masa pengembangan dari sebuah aplikasi yang dilakukan oleh developer. Nah, pengujian unit testing ini diliputi dengan function, method, prosedur, modul, dan objek. Nah, unit testing ini memiliki tujuan untuk menguji serta memastikan jika kode-kode yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, sedangkan manfaat itu sendiri, kenapa kita harus melakukan unit testing itu agar kita bisa melihat di bagian mana pada tampilan dan pada kode itu terdapat ada kecacatan atau kesalahan yang menyimpang dari SRS dan SDD. Sebelum itu, nah, unit testing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama black box testing, yang kedua white box testing, dan gray box testing. Nah, pada modul 3 ini kami menggunakan metode atau unit testing yang black box testing. Nah, black box testing ini adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang fokus pada fungsi eksternal dari aplikasi itu sendiri, atau bisa dikatakan fungsi input dan outputan dari kode itu sendiri. Misalkan kita menginput A, otomatis keluarnya harus A gitu. Jadi kalau misalkan emang kita menginputnya B tapi keluarnya C atau D, berarti program tersebut ada sebuah kecacatan atau kesalahan. Nah, black box testing ini kita hanya mengetes dari outputnya saja, tidak secara mendalam, dan kita tidak memperhatikan struktur internal kode atau cara kerja sistem tersebut. Kita hanya menguji outputnya saja, seperti tadi yang saya bilang. Nah, kita lanjut ke pengujian pertama. Nah, ini kami sudah melakukan unit testing dari suatu aplikasi ATM. Nah, kita langsung menerapkan ECP atau ECP dan BVA pada rentang numerik dari 0 sampai ke 1000 ke 10.000. Kami memilih nilai sembarang dalam rentang ini, yaitu 500 sampai ke 1000, dan mengidentifikasikan nilai batas sebagai 0 dan 10.000
Dengan menghubungkan nilai-nilai ini, kami mendapatkan 9 kasus pengujian yang berbeda. Kasus pengujian ini secara sistematis mencakup keseluruhan secara sistematis itu. Nah, dari berbagai kondisi, kombinasi, dan batas memastikan pengujian menyeluruh pada domain input kritis. Pendekatan ini, metodis ini membantu dalam mengidentifikasi masalah potensial secara efisien pada titik-titik kritis dalam input domain. Nah, bisa kita lihat kita telah menguji ini pengujian pertama kami, dan ini masukkan inputan passwordnya. Jadi kita lihat ini kita menginput sampai 4 digit, dan sini terjadi invalid di beberapa, yaitu 000, 789, 555, 999, 100, 00, 11, 99, 12, dan 89. Itu beberapa invalid dari KU6 sampai KU15. Nah, di sini masuk ke pengujian kedua. Ada kasus yang bisa kita lihat dari angka 0 sampai 10.000 yang tadi saya jelaskan. Ini resultnya. Di sini bisa disimpulkan kalau ada beberapa kesalahan dalam program ini. Dari pengujian-pengujian tadi, kami telah menyimpulkan bahwasannya masih ada kecacatan dan juga kesalahan dalam kode tersebut. Dan ini sekaligus mengakhiri dari ringkasan materi dari modul 3 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke modul 4. Baik, kembali lagi bersama saya Andreas Kibapriadi dengan NIM 3411221133. Kali ini kita sudah memasuki modul kelima. Nah, dari 9 modul kelima ini lumayan nyantai. Kenapa bisa dibilang lumayan nyantai? Karena kita melakukan pengujian ini dilakukan oleh developer dan memastikan setiap bagian kecil dari kode itu bekerja sesuai dengan harapan, karena bersifat otomatis. Itu yang saya bilang kenapa agak santai, karena pengujian ini dilakukan otomatis oleh PHP-nya itu sendiri. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengujian unit otomatis. Nah, pengujian unit otomatis ini atau Ultimate Unit Testing adalah sebuah proses pengujian komponen terkecil dari suatu perangkat lunak secara otomatis menggunakan script atau alat bantu atau tools. Unit di sini bisa berupa function, method, ataupun modul individu dalam kode program. Nah, kami melakukan pengujian unit pada bagian proyek kelompok yang kami, khususnya fungsi tambahan sebagai anggota perpustakaan. Nah, kami menggunakan unit ini untuk mengkonfigurasi di text editornya NetBeans ID versi 13 dan code Java code yang disediakan untuk kelas praktikum yang kelima ini. Mencakup setup, teardown, dan juga metode test add yang memasukkan anggota baru ke dalam basis data. Nah, dari berhubungan ke modul sebelumnya itu kita sempat membahas tentang XMP. Nah, XMP itu framework yang menampung basis data. Nah, basis data ini adalah yang dimaksud. Jadi basis data ini akan dikirim dan ditampung oleh XMP itu. Contoh ini menunjukkan bagaimana pengujian unit testing ini diintegrasikan ke dalam proyek yang lebih besar dan untuk memastikan komponen individual berfungsi secara benar.
Nah, lalu kita masuk ke pengujian yang pertama. Dari sini kita bisa melihat bahwa hasil dari program ini menunjukkan bahwa PHP unit ini tidak akan menampilkan kesalahan jika ada kesalahan dalam program. Namun ketika perubahan dilakukan oleh PHP unit itu dan kondisi program menghasilkan kesalahan, PHP unit akan menampilkan sebuah kesalahan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Bisa kita lihat di sini ada failure one. Nah, di sini kita telah mendeteksi dan juga kita sudah diberitahu bahwasannya ada satu kesalahan pada kode ini. Lanjut ke pengujian kedua. Nah, di pengujian kedua ini juga ada satu kesalahan yang merupakan kesalahan perangkat lunak dari semua hasil yang diharapkan. Perangkat lunak atau program yang akan digunakan mungkin gagal melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Terdapat hasil yang diharapkan, yang berarti hasil yang diperoleh dalam pengujian setelah kasus uji dilakukan dan setelah kasus dilakukan. Bisa kita lihat di sini. Di sini di bus di CMD dia menginformasikan ada 2 kesalahan. Dan di sini kita juga mendapatkan informasi berapa kali tes, berapa kali menginputkan data dan berapa kali kesalahannya. Nah, di sini kita mendapatkan info bahwasannya ini telah dilakukan tes selama 2 kali, sebanyak 2 kali, dan diinputkan sebanyak 2 kali, dan terdapat kesalahan sebanyak 2 kali. Lalu kita masuk ke pengujian yang ketiga. Nah, pengujian ini menunjukkan satu pernyataan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi yang tidak diinginkan yang sesuai dengan harapan dan menentukan lokasi kesalahan dalam program yang dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan angka atau sebuah inputan yang disesuaikan dengan letak indeks array-nya dan akan disusun sesuai dengan indeks array yang ada. Hasilnya akan menunjukkan kegagalan. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Jika 0 diinputkan 0, maka outputnya 1. 1 diinputkan, maka outputnya 2. 2 diinputkan, maka outputnya 3. Begitu seterusnya. Di sini terdapat sebuah kesalahan dan juga sebuah notifikasi yang kita dapat. Seperti tadi, satu kali tes, 1 kali inputan, dan 1 kali kesalahan. Kesalahannya di sini terdapat satu kesalahan. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwasannya kode yang kita tes ini belum memenuhi apa yang kita harapkan dan belum memenuhi apa yang menjadi persyaratan dari dokumen SRS dan SDD-nya. Nah, sebelum lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, mungkin sampai sini dulu karena ini adalah penghujung dari modul kelima ini. Stay tune terus, kita lanjut ke modul ke-6. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari kegiatan pada modul 6 kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di modul 5 dan itu tuh masih ada kaitannya dengan modul 6 ini karena pada dasarnya modul 6 ini dan modul 5 ini masih berkaitan dan masih satu judul, yaitu pengujian unit testing otomatis. Nah, pertama-tama kita akan membahas ulang dari pengertian pengujian unit otomatis ini atau pengujian unit testing otomatis. Nah, pengujian unit otomatis ini adalah
Proses pengujian komponen terkecil dari suatu perangkat lunak ataupun unit secara otomatis menggunakan skrip atau alat bantu atau bisa dibilang tools. Unit ini bisa berupa function, method, ataupun modul individual dalam kode program itu sendiri. Kita masuk ke pengujian yang pertama. Nah, pengujian yang pertama ini kita bisa lihat terdapat satu kali tes dan satu kali inputan. Nah, di sini kita tidak menemukan sebuah kesalahan. Kita lanjut ke pengujian yang kedua. Nah, pengujian kedua ini kita akan di dalam kelas tabel. Terdapat beberapa atribut public seperti property, resetMe, dan juga testArray. Yang masing-masing memiliki tipe array dan boolean masing-masing. Selain itu, dalam kelas testable juga terdapat atribut private yang disebut dengan testString. String itu apa? String itu adalah sebuah kalimat atau bisa disebut dengan sebuah tipe data. Nah, yang memiliki tipe string dan berisikan kalimat. Di sini kita bisa lihat berapa kali tes dan berapa kali kita mendapatkan output apa dari si pengujian unit otomatis ini. Bisa kita lihat di sini, kita mendapat notifikasi satu kali peringatan, dan di sini kita melihat hasilnya bahwasannya dia telah melakukan satu kali tes, namun dia tidak menginputkan sama sekali karena ini hanyalah mengecek apakah atribut-atribut publik di situ tuh berjalan atau enggak, dan ini kita mendapatkan satu kali warning. Lalu kita ke pengujian yang ketiga. Nah, pengujian ini kita ingin menguji sebuah kelas, jadi kita harus membuat objek kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat kelasnya, yaitu testable 1. Nah, program ini menguji program ini adalah fungsinya menguji program benar atau salahnya. Bisa kita lihat di sini kita mendapat dua notifikasi, yaitu 2 kali kesalahan. Nah, di sini apa saja yang dites, yaitu yang sebelum tadi kita bahas tadi kan pengujian kedua itu ada yang namanya true property, resetMe, dan testArray dan testString. Nah, di pengujian ketiga ini kita menguji semuanya, test property, testArray, testString, test resetMe. Nah, di situ ada beberapa kejanggalan dan juga keambiguan. Nah, di sini ada 2 kesalahan yang dimana terdapat di testString dan juga resetMe. Nah, di sini dia telah melakukan 4 kali tes, 5 kali inputan, dan 2 kali kesalahan. Lanjut ke pengujian yang keempat. Nah, pada pengujian ini saya juga ingin menguji sebuah kelas. Jadi saya harus membuat objek kelas terlebih dahulu. Saya menamainya testable 3, dan program ini menguji string pada kelas yang telah dibuat, yaitu pada kelas testable 3 ini. Nah, di sini kita mendapatkan cukup banyak notifikasi kesalahan. Di sini terdapat 4 kesalahan. Dan program ini telah mengetes sebanyak 5 kali, menginput sebanyak 5 kali, dan mendapat 4 kesalahan. Nah, kita lanjut ke pengujian yang kelima. Di sini pengujian ini kita tuh ingin menguji sebuah kelas. Jadi Anda harus membuat objek kelas terlebih dahulu. Di sini saya akan mengubah nama kelas menjadi testable 4. Di sini kita bisa lihat setelah program-program yang tadi, kita mendapatkan 1 notifikasi peringatan dan 1 notifikasi kesalahan. Nah, akhir untuk kelas pengujian campuran ini, testable 4 ditugas memiliki pernyataan test field real yang dikoreksi untuk memeriksa testable PHP itu.
yang merupakan file yang menghasilkan 3 pengujian ini lolos dengan peringatan untuk assert class has atribut yang tidak digunakan lagi tapi masih ada. Nah, kondisi ini menyatakan dan mencerminkan keadaan aktual dan keadaan valid yang diharapkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya masih ada beberapa kesalahan dan juga beberapa peringatan yang diberikan dari pengujian unit otomatis ini. Bisa kita lihat di sini kita bisa mendapatkan dan juga mempersingkat waktu dengan pengujian unit otomatis ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang otomatis itu pasti ada kecacatan atau kesalahan. Jadi alangkah baiknya kita mengecek ulang secara pribadi, maksudnya secara manual, itu agar memastikan bahwasanya per line-line-nya tidak ada yang kelewat. Nah, di topik pengujian 5 ini sekaligus kita juga akan mengakhiri topik dan juga materi dari modul 6 ini. Saya Arjun Sakti Berbadi, pamit. Kita bertemu lagi di modul 7. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Sakti Berbadi dengan NIM 3411221133 akan melanjutkan mempresentasikan modul dari modul yang sudah ke modul yang ke-7 ini. Sebelum itu saya ingin memberitahu bahwasanya kalau kita sekarang udah berada di topik pengujian integration. Apa itu pengujian integration? Ini dia pengujian integration. Nah, pengujian integrasi itu adalah sebuah tahap pengujian yang dimana itu menggunakan perangkat lunak yang dilakukan itu setelah unit testing. Sebelum itu kan kita pada saat di modul 6 kita sudah membahas tentang unit testing itu apa secara mendalam. Nah, ini sudah berada di tingkat lanjutan. Nah, di tahap ini tuh kita tuh menggunakan pengujian integrasi itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komponen-komponen atau modul-modul yang sudah diuji secara individual dapat bekerja sama dengan baik ketika digabungkan. Nah, di pengujian integrasi ini itu tuh terletak di setelah unit testing. Nah, ini urutan-urutannya ya. Jadi pada saat modul 6 kita sudah membahas unit testing. Sekarang kita ada di integration testing. Nah, tujuannya itu integration itu ada 2. Yang pertama, memastikan komunikasi antar modul ini atau unit lain itu berfungsi secara benar dan juga menentukan kesalahan dalam antarmuka interface, aliran data, dan juga logika antar modul. Jadi kita benar-benar mengulik dan juga mengetes secara per kelasnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tingkat integrasi itu ada 3. Yang pertama adalah tingkat pertama ini integrasi antar unit dalam aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini biasanya dilakukan unit demi unit hingga seluruh aplikasi dirakit. Setelah setiap unit digabungkan, perlu untuk memeriksa bahwasannya kesalahan yang dihasilkan dari penggabungan spesifikasi tersebut tuh seperti apa. Lalu tingkat yang kedua adalah melibatkan integrasi unit perangkat lain. Nah, contoh misalkan ketika kita ingin mengetes keyboard, sebuah produk keyboard, kita juga perlu untuk perangkat lunak yang ketiga. Contoh seperti alat ketik cepat dan segala macam seperti itu. Nah, lalu di tingkat ketiga ini integrasi dari subsistem ke sistem yang lebih besar. Sebelum subsistem itu tuh dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar, subsistem tersebut harus sudah lolos pengujian integrasi sendiri. Lanjut ke topik kedua. Nah,
Di sini kita akan membahas praktikum kita. Nah, di kegiatan praktikum ini tuh kita akan melibatkan analisis diagram kelas dan juga relasi kelas. Tadi yang saya sebutkan, kita menguji yang sampai benar-benar ke dalam-dalamnya, berarti per kelas-kelasnya. Nah, kami disajikan dengan diagram kelas dan ditugaskan untuk menganalisis dan mendokumentasi hubungan antara kelas dan skenario pengujiannya. Misalnya, kelas peminjaman, karena saya mengerjakan aplikasi perpustakaan. Nah, jadi misalkan kelas peminjaman memiliki hubungan dengan anggota perpustakaan, nah, dan data buku juga. Ketika metode ditambahkan peminjaman, nah, dan dieksekusi itu tuh harus mengambil data dari si kelas anggota dan juga kelas bukunya. Seperti ini. Lalu di situ tuh memunculkan sebuah formulir peminjaman buku. Nah, itu bakal dikonfirmasi sesuai. Nah, itu yang saya maksud. Kalaupun itu tidak terhubung, berarti itu bisa dikatakan sebuah kegagalan. Nah, kita pengujiannya menggunakan black box testing. Kenapa black box testing? Karena kita benar-benar kita juga harus melihat output dari si program ini dan juga relasi kelasnya seperti apa. Pertama, kita lihat fitur login di sini. Di sini login dengan password tidak sesuai, nah maka akan resultnya itu tidak akan berhasil, gagal. Nah, habis itu login dengan username password dengan yang benar. Ini tuh ekspektasi resultnya itu seperti ini. Lalu dikatakan lulus. Itu yang tadi saya bilang, kita tuh harus benar-benar mengecek and recheck di setiap kelas-kelasnya, bahkan di loginnya pun seperti itu. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah, muncul dalam volume peminjaman buku yang telah dikonfirmasi sebagai sesuai. Hubungan penting lainnya adalah antara peminjaman dan pengembalian. Ketika metode pengembalian dilakukan, itu harus menghapus data peminjaman dari kelas peminjaman. Harapannya adalah data pengembalian berhasil ditambahkan dan juga data peminjaman dihapus, yang juga dikonfirmasi sebagai sesuai. Terakhir adalah pengembalian yang memiliki hubungan dengan data buku. Nah, di mana metode ini tuh pengembalian itu harus memperbarui status buku yang asalnya tadi sudah dipinjam, lalu ketika buku sudah dikembalikan, nah buku itu tuh harus merefresh ataupun bisa dibilang memperbarui statusnya tuh, jadi telah available. Kami juga menganalisis relasi modul ini antar kelasnya dan melibatkan pemahaman bagaimana modul dalam sistem berinteraksi, misalkan modul login kita buka sebelumnya. Nah, pada modul login ini itu berhubungannya dengan modul data buku kan. Nah, modul data buku dan modul data siswa. Hubungannya adalah bahwa perpustakawan itu setelah memasukkan nama pengguna dan juga sandi yang benar, harus berhasil untuk mengakses modul-modul yang ada di halaman beranda itu sendiri. Meskipun dokumen itu menyebutkan analisis relasi komponen dan relasi Q-nya itu penjelasannya terperinci spesifik untuk tidak memberikan selain instruksi umum, namun pada tabel konferensium ini disediakan untuk berbagai fitur dan khususnya pengujian termasuk input yang diharapkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan karena waktunya juga sudah cukup. Kita akan kembali lagi ke modul 8.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Sakti Pribadi dengan NIM 3411121133. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 lanjutan dari modul 7 yang tadi. Nah, kita sudah berada di topik yang lebih lanjut, yaitu sistem testing. Untuk yang belum tahu sistem testing itu apa? Nah, sistem testing itu adalah tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah pengujian integrasi. Pengujian integrasi kan itu kita sudah lakukan di modul 7. Nah, sekarang kita akan melakukan di modul 8. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa seluruh sistem aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan SRS sendirinya. Nah, tujuan sistem testing itu ada 3. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh fungsionalitasnya itu berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, menemukan bug atau error yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Lalu yang ketiga, memverifikasi bahwasannya sistem itu sudah siap dirilis atau di deploy, bisa dibilang go live. Nah, di sini kami menggunakan Katalon sebagai framework yang kita akan pakai. Nah, di sini Katalon Studio itu digambarkan sebagai solusi otomasi yang cerdas, kuat, dan scalable yang dirancang untuk pengujian pemula maupun ahli. Nah, manfaatnya utamanya adalah merevolusi pengguna kerangka kerja otomatisasi sumber terbuka seperti Selenium dan Appium dengan menghilangkan kompleks teknisnya. Nah, lanjut, kita sudah melihat ada di sini kita sudah melakukan sistem testing. Bisa dilihat dari data di sini. Waktu yang dibutuhkan untuk menambah data itu peminjaman diharapkan tuh kurang dari 1 detik. Dan hasil aktualnya adalah 0,003 detik. Berarti dianggap sesuai. Nah, lalu waktu yang diproses formulir itu peminjaman tuh diharapkan kurang dari 15 detik. Nah, dengan hasil aktual 2 detik itu pun juga sesuai berarti, bahkan lebih cepat. Nah, pengguna memberi diharapkan itu tuh kurang dari 15%. Di sini pembahasan perfilmnya tuh kita bisa lihat dari data tabel ini. Kami mengevaluasi bahwasanya ada beberapa aspek yang kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menambah data peminjaman. Misal diharapkan tuh 1 detik dan hasil aktualnya itu 0,03 tadi. Dan yang diharapkan sesuai. Waktu yang diproses itu formulir peminjaman itu diharapkan juga kurang dari 15 detik. Tadi kita bahas juga sudah menghasilkan 2 detik. Juga sesuai. Nah, lalu di sini kita juga bisa ada konfigurasi di data ini. Kita bisa lihat. Nah, yang diharapkan juga yang kurang 15% dari 16 GB karena kita kan RAM laptop kami yang untuk mengujinya itu 16 GB, bahkan tidak kurang dari sekian, jadi sesuai seperti itu. Lalu kami juga mengetes pengujian stres untuk aplikasi ini. Yang dimana, nah kita bisa lihat di sini. Kami mensimulasikan kondisi beban berat, waktu yang untuk menambahkan 10 data untuk peminjaman diharapkan 20 detik, dan itu adalah 2 detik yang perlu dieksekusi. Jadi bisa dibilang sesuai. Dan waktu untuk memproses 24 record diharapkan kurang dari 10 detik dengan hasil aktual itu 2 detik. Berarti sesuai. Penggunaan memori RAM selama beban aplikasi yang berat itu diharapkan juga kurang dari 60%, atau bisa dibilang dari 60% dari 16 GB, berarti bisa dibilang kurang dari 8 sampai 9 GB-an. Nah,
mungkin RAM efektif untuk digunakan untuk aplikasi juga sesuai. Nah, penggunaan proses di bawah beban juga kurang dari 30% dari Intel Core i5 Gen 10. Mungkin cukup segitu saja yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Kita akan bertemu lagi di modul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Sakti Berpriyadi dengan NIM 22500811133 atau bisa bilang 3411221133. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan materi kita saat ini, yaitu di modul 9. Di modul 9 ini kita akan membahas user exception test. Nah, sebelum kita ulik lebih dalam, alangkah baiknya kita tahu dahulu apa sih pengertian dari user exception test ini. Nah, user exception test atau bisa dibilang UAT singkatannya, itu tuh pengujian yang dah paling tahap akhir dalam pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau end user atau klien itu sendiri. Nah, untuk memastikan bahwa sistem aplikasi yang dibangun dan juga yang diminta itu sudah sesuai dengan requirement yang user request seperti itu. Nah, tujuan user exception test itu adalah ada 3, yaitu menentukan sistem bahwa berfungsi sesuai dengan permintaan requirement dan juga menentukan apakah aplikasi bisa diterima secara resmi oleh pengguna atau klien, dan juga mengidentifikasi adakah bug atau kesalahan dari sudut pandang pengguna sebelum dipublikasikan atau dideploy. Nah, di sini ada pembahasan praktikum. Kita ada di tabel pengujian quality. Tabel ini menjelaskan berbagai area pengujian yang dilakukan oleh tim quality assurance atau QA untuk memastikan kualitas sistem secara menyeluruh. Pengujian itu mencakup fitur utama yang digunakan oleh pengguna seperti sign up, login, melihat wisata, pemesanan, pembayaran, dan juga logout. Nah, selain itu, QA juga menguji fitur admin seperti pengelolaan wisata, customer, pemesanan, serta proses penting seperti konfirmasi pesanan, pembatalan, dan juga pembuatan laporan. Dari sisi tampilan dan juga pengalaman pengguna, pengujian UI/UX atau UI/UX itu dilakukan terhadap fitur seperti pembuatan akun, password, dan juga halaman utama. Nah, di sini pembahasan praktikum ini ada di tabel jadwal pengujian. Bisa kita lihat dari data berikut. Ini memberikan garis besar yang jelas tentang tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses pengujian sistem ini. Setiap aktivitas dalam jadwal ini mencantumkan orang-orang yang bertanggung jawab dan juga waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan. Tabel 1.2 ini merincikan aktivitas-aktivitas ini itu termasuk mengidentifikasi dan juga memilih penguji untuk UAT. Nah, pengembangan skenario dan skrip pengujian memvalidasi ketersediaannya peserta meninjau skenario ataupun skrip dan data penguji, memastikan lingkungan dikonfigurasi dan juga melakukan validasi lingkungan UAT. Nah, pengujian sistem kami juga berdasarkan pada kasus pengujian pendekatan. Ini melibatkan evaluasi sistem terhadap skenario interaksi pengguna yang telah ditentukan sebelumnya, yang sebelumnya dirancang dalam dokumen SRS dan SDD kami. Kami untuk setiap fitur menggunakan 2 jenis data, yaitu data valid dan yang mengacu pada input yang memenuhi standar, memastikan sistem merespon seperti yang diharapkan, dan data tidak valid untuk yang merupakan input yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar. Dirancang untuk menguji kemampuan penanganan masalah sistem. Setiap penguji tunggal menguji catatan input yang diberikan oleh pengguna.
Nah, sebagai kesimpulannya, keseluruhan proses pengujian komprehensif terbukti menjadi bagian penting dari pengembangan perangkat lunak ini, berhasil memverifikasi fungsionalitas aplikasi dan memastikan pengalaman pengguna yang positif. Sistem menunjukkan responsivitas yang handal, penanganan kesalahan yang efektif, dan juga memproses transaksi yang akurat di semua skenario. Fokus pada pengalaman pengguna termasuk kemudahan ke pengguna, pembelajaran dan efisiensi sangat penting dan berhasil terpenuhi. Keadaan aplikasi dalam menangani potensi kesalahan dan juga memastikan keamanan juga diberikan oleh ke pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, aplikasi ini dianggap fungsionalitas ramah lingkungan dan juga siap digunakan operasional sebagai solusi untuk kita semua. Nampaknya saya sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Saya Agus Satu Brady. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.